Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Piardana dengan NIM 72230058. Saya Aditya Iksan dengan NIM 720072230051. Di sini kami akan membahas praktikum jaringan komputer, yaitu tunneling. Tunneling atau VPN merupakan sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman, atau transkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik. Contoh implementasi ketika kita mengelola network yang terdiri dari beberapa kantor di lokasi yang berbeda akan membutuhkan biaya yang besar jika kita kemudian membangun link wireless atau fiber optik padahal bisa antar kantor berada di kota atau bahkan pulau yang berbeda. Dengan VPN, kita bisa membangun sebuah link antar kantor dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Link yang terbentuk diamankan secara enkripsi sehingga meminimalisir kemungkinan data akan diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mikrotik support beberapa metode VPN seperti EOIP, PPTP, L2TP, dan PPoE. Dengan adanya beberapa opsi ini, kita perlu memilih tipe VPN yang cocok untuk jaringan kita. Secara umum, semua tipe tersebut memiliki fungsi yang sama. Yang membedakan adalah autentikasi dan enkripsi yang digunakan. Lanjut ke EOIP. EOIP atau Internet over IP merupakan metode tunnel yang paling sederhana dari mikrotik. EOIP merupakan protokol proprietary untuk membangun bridge dan tunnel antar router mikrotik, di mana interface EOIP akan dianggap sebagai Ethernet EOIP menggunakan Encapsulation Generic Routing Encapsulation atau IP protokol nomor 47. EOIP tidak menggunakan enkripsi, jadi tidak disarankan digunakan untuk transmisi data yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Pada EOIP, identifikasi tunnel menggunakan tunnel ID dan MAC address di antara interface EOIP harus berbeda. Kelebihan EOIP yaitu konfigurasi mudah, sederhana, dan persiapan singkat. Hanya perlu menentukan tunnel ID, remote address, dan local address agar dapat saling terhubung. Kekurangannya yaitu tidak dienkripsi dan tidak aman untuk melakukan transmisi data yang bersifat rahasia. Kedua, ada PPTP. PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol merupakan salah satu tipe VPN yang paling sederhana dalam konfigurasi. Selain itu juga fleksibel, mayoritas operating system sudah disupport sebagai PPTP client, baik operating system pada PC atau gadget seperti Android. Komunikasi PPTP menggunakan protokol TCP port 1723 dan menggunakan IP protokol 47/GRE untuk enkapsulasi paket datanya. Pada setting PPTP, kita bisa menentukan network security protokol yang digunakan untuk proses autentikasi PPTP pada mikrotik seperti PUB, CHAP, MISCHAP, dan MISCHAP 2. Kemudian setelah tunnel terbentuk, data yang ditransmisikan akan dienkripsi menggunakan Microsoft Point to Point Encryption atau MPPE. Proses enkripsi biasanya akan membuat ukuran header paket yang ditransmisikan akan bertambah. Jika kita monitoring traffic yang melewati tunnel PPTP akan mengalami overhead 7%. Kelebihan PPTP yaitu cepat dan banyak platform yang support PPTP client, konfigurasi dan persiapan mudah. Kekurangannya yaitu tidak sepenuhnya aman. Untuk selanjutnya ada L2TP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, yaitu Network Security Protocol Enkripsi yang digunakan untuk autentik sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 17001. L2TP mensupport non-TCP atau IP protocols. L2TP dikembangkan atas kerjasama antar Cisco dan Microsoft untuk menghubungkan fitur dari PPTP dengan protokol proprietary Cisco, yaitu protokol layer 2 forwarding atau L2F.
Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IP second menjadi L2TP atau IP second. Contohnya, untuk operating system Windows, secara default OS Windows menggunakan L2TP atau IP second. Akan tetapi, konsekuensinya tentu saja konfigurasi yang harus dilakukan tidak sesimpel PPTP. Sisi klien pun harus sudah support IP second ketika menerapkan L2TP atau IP second. Dari segi enskripsi, tentu enskripsi pada L2TP memiliki tingkatan security lebih tinggi daripada PPTP yang menggunakan MPPA. Traffic yang melewati tunnel L2TP akan mengalami overhead 12%. Kelebihan dari fitur ini yaitu lebih aman dari PPTP karena enskripsinya lebih tinggi, tersedia atau disupport oleh banyak sistem operasi atau perangkat konfigurasi, dan persiapan mudah. Kekurangannya yaitu lebih lambat daripada PPTP karena enskripsi lebih tinggi, menggunakan protokol UDP sehingga rawan untuk diblok oleh firewall, harus dikombinasikan dengan IP second agar lebih aman. Yang terakhir ada PPPoA. PPPoA atau Point to Point Protocol over Ethernet digunakan untuk mengenkapsulasi frame point to point. Di dalam frame Ethernet, PPPoA biasanya dipakai untuk jasa layanan IDSL untuk menghubungkan modem IDSL di dalam jaringan Ethernet. Ada beberapa tahapan dari PPPoA, yaitu PADI. Di sini, PPPoA klien mengirim paket broadcast ke jaringan dengan alamat pengirim MAC address vv/vv/vv/vv/vv/vv. PPPoA klien mencari di mana lokasi PPPoA server dalam jaringan. Yang kedua ada PADO. PADO ini merupakan jawaban dari PPPoA. Server atas PADI yang didapatkan sebelum PPPoA server memberikan identitas berupa MAC address. Yang ketiga ada PADR, merupakan konfirmasi dari PPPoA klien ke server. Di sini PPPoA klien sudah dapat menghubungi PPPoA server menggunakan MAC address. Berbeda dengan paket PADI yang masih berupa broadcast. Yang keempat ada PADS, dari PPPoA server ke klien. Session confirmation di sini memang berarti ada session ID yang diberikan oleh server kepada klien. Pada tahap ini juga terjadi negosiasi user, password, atau IP address. Yang kelima ada PADT, bisa dikirimkan dari server ataupun klien ketika salah satu ingin mengakhiri koneksinya. Kelebihan dari konfigurasi ini bisa digunakan untuk layanan internet melalui modem ADSL, di backup cepat, cukup aman. Di sini pun ada kekurangan, yaitu konfigurasi rumit, tidak cocok untuk tunneling jarak jauh. Sekian penjelasan materi dari kita. Berikut adalah contoh simulasi yang akan kita lakukan terhadap simulasi jaringan.